kalau kita lihat dari Trihita Karananya Dumun, Trihita Karana 3 yang seperti Pak Gung tadi sampaikan, ada hubungan dengan Tuhan, pelayanan, terus pelemahan, terus ada yang, pawongan. Sebenarnya harapan, eee, kami, ada semacam daerah yang bisa kita buat sebagai, sentra, betinanya yang dibawa. Kita yakin bisa, kita pasti bisa. Sahabat Weekend, ketemu lagi. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang ternak. Wow, apa hubungannya ternak nih? Jadi kita ngobrol tentang ternak dan kita tahu Bali di samping pulau budaya, pulau religius juga menjadi pusat pariwisata dunia. Ada dua hal sesungguhnya yang terjadi berkaitan dengan pemanfaatan dan pentingnya ternak bagi kehidupan masyarakat. Di satu sisi ada kebutuhan untuk sehari-hari, makan. Yang kedua ada kebutuhan untuk upacara. Di sana sangat banyak dibutuhkan ternak-ternak yang khusus gitu. Dan yang ketiga tentu kebutuhan untuk dunia pariwisata. Nah, bagaimana ternak di Bali dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat tentang ternak di Bali? Saya sudah hadirkan teman kita, Dr. I Gusti Agus Mahaputra Sanjaya. Selamat datang, Gus Maha ya. Saya panggil Gus Maha. Ya. Ini acara kita weekend. Yakin bisa, pasti bisa. Ya. Gimana kabarnya nih? Baik sekali. Iya. Apa kegiatannya sekarang? Di kampus lebih banyak. Apa kegiatan di kampus? Tian kebetulan jadi GKN Prodi Peternakan. Untuk saat ini kita akan borak, jadi lebih banyak waktunya untuk penyusunan borak. Iya, tetapi kita nggak bicara borang sana ya. Kita bicara tentang ternak nih. Ya, gimana dalam tradisi kita kan konsep Trihita Karana ini sudah melekat ya. Gimana harmonisasi hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan alam. Jadi ketika bicara manusia dengan alam, di dalamnya itu ada Sarwa Prani. Sarwa Prani itu salah satunya adalah tentang ternak. Bahkan kita ada upacara tumpah uduh ya. Tumpah uduh yang dikhususkan untuk ternak. Nah, gimana Gus Maha melihat tentang situasi, kondisi, kebutuhan masyarakat, kebutuhan pariwisata terhadap ternak itu? Terima kasih. Jadi kalau kita lihat dari Trihita Karananya Dumun, Trihita Karana 3 yang seperti Pak Gung tadi sampaikan, ada hubungan dengan Tuhan, pelayanan, terus pelemahan, terus ada yang pawongan. Nah, jadi kalau kita konsep dengan ternak sendiri itu ke pelemahannya. Ada tumpah wariga. Apa itu tumpah wariga? Tumpah untuk ternak. Untuk ya. Oh, kalau tumpah uduh itu untuk tumbuh-tumbuhan. Ya. Jadi di sana sebenarnya wujud terima kasih kita kepada ternak karena kita memanfaatkan ternak itu, dan itu sebenarnya bagian dari yatnya, di mana sebenarnya alam itu bisa dimanfaatkan oleh manusia, tapi manusia juga harus menjaga kelestariannya dengan rasa tulus ikhlas. Itu yang merupakan bagian dari yatnya. Nah, kalau kita bilang hewan itu sebenarnya seperti yang Pak Gung tadi sampaikan, dibagi 3. Ada hewan untuk upakara, ada untuk konsumsi manusia, serta hiburan. Jadi ini pariwisata tadi. Kalau di Jembrana ada sapi Makepung. ya. Wah, anjing hitamani. Ya. Ada burung yang endemik Bali, banyak sekali, ada punglor ya. Jalak putih kan, yang terkenal juga itu kan. Iya. Terus yang untuk sarana upakara ada pajayatnya, mulai dari dewayatnya, terus manusiatnya, fitrayatnya, resiyatnya, sampai budayatnya. Pada tahapan budayatnya ini sebenarnya yang paling banyak sekali membutuhkan
sarana berupa hewan dan tumbuhan. Hewan-hewan kurban itu ya. Iya. Nah, ini hewan ini ada yang memang sudah didomestikasi atau diternakkan, Hmm. memang ada yang sifatnya liar seperti penyu hijau nih, Kak. Hmm. Nah, itu memang ada konservasinya. Hmm. Nah, ini yang banyak sekali diperlukan untuk kegiatan upakara itu. Hmm. Jadi peran kita sebagai masyarakat sebenarnya gimana menciptakan harmonisasi agar populasinya dapat dikendalikan. Ya. Jadi tidak punah ya. Iya, ya. Gimana caranya itu? Ya kita sebenarnya sebagai rantai makanan, bagian rantai makanan yang paling atas, gimana kita mengatur populasinya. Salah satunya penangkaran itu sendiri, yang kedua pemanfaatannya tidak secara besar-besaran. Tapi kita memang harus mapping dulu, mendata dulu berapa kita punya potensi yang ada, terus berapa keperluannya. Nah ini yang harus kita secara bijak menggunakan dengan baik. Jadi terkait juga dengan daya tampung, daya dukung Bali. Karena Bali kan sebenarnya skupnya kecil. Iya. Kalau kita kebutuhannya terlalu luas atau terlalu besar, nah ini yang bisa mengancam dari rantai makanan untuk ekosistem tersebut. Nah, tapi kan kita tidak bisa menutup mata bahwa Bali juga menjadi daerah pariwisata. Dan semakin banyak tamu yang datang, kebutuhan akan hewan itu juga akan semakin meningkat di satu sisi. Kemudian di sisi yang lain, Bali sebagai pulau yang tidak pernah berhenti dari pelaksanaan upacara dan yatnya, jadi Bali ini adalah selalu menjadikan yatnya sebagai bentuk harmonisasi dan rasa syukur dan terima kasih. Ini juga membutuhkan hewan gitu. Nah, dalam konteks tadi itu gimana caranya? Untuk membuat populasi ternak ini bisa dikendalikan, sebenarnya harapan kami ada semacam daerah yang bisa kita buat sebagai sentra produksi, mungkin untuk sapi Bali, terus untuk ayam, baik itu ayam kampung, ayam broiler, terus bebek, kambing yang seperti itu. Karena kita kan sama seperti pertanian, kita didesak sama alih fungsi lahan. Iya. Sedangkan jumlah masyarakat Bali setiap tahun meningkat terus, baik dari lokal maupun yang datang ke Bali. Belum lagi wisatawan. Nah ini memang selama ini kebutuhannya, kalau ayam broiler kita sudah sampai surplus secara nasional, bahkan kita sudah bisa sampai ekspor. Cuman kendalanya adalah ternak yang lain. Apa misalnya? Sapi Bali kita belum bisa. Kenapa? Sapi secara nasional kita belum bisa. Tapi sapi Bali kan terkenal kualitas dagingnya juga ya, bahkan banyak yang dijual keluar daerah dan sangat digemari. Kenapa kita nggak bisa? Sebenarnya bisa, cuman di sini perlu pertama adalah langkah pemuliaan. Jadi secara genetis sapi Bali ini sudah terdegradasi. Kalau mungkin Pak Agung dulu sempat dia sapinya besar-besar. Kalau sekarang sapinya yang besar tuh jarang sekali. Tapi akhir-akhir ini Tian kebetulan ada temen yang di Bringkit, dia sampaikan bahwa beberapa tahun ini sudah mulai ada sapi yang beratnya 1 ton. Tapi memang jumlahnya sedikit. Iya. Nah dari sini sebenarnya ada harapan gimana kita meningkatkan kualitas genetis sapi Bali kita. Karena beberapa tahun yang lalu saya dapat baca jurnal kalau sapi Bali yang diternakkan di Malaysia malah beratnya cukup bagus. Artinya kan akan menentukan serta genetis. Malah diternakkan di Malaysia? Iya. Kok bisa gitu? Ada mungkin yang betinanya yang dibawa ke sana, dikembangbiakan. Terus di Bali sendiri gimana? Di Bali sendiri sudah ada langkah-langkah dari universitas kerjasama dengan pemerintah untuk meningkatkan kualitas genetis dari sapi Bali. Yang pertama adalah kawin suntik atau inseminasi buatan. Nah ini
besar pengaruhnya kepada kualitas genetis. Nah, kalau kita masih seperti cara lama, di mana peternak itu saat dia membutuhkan uang, dia jual sapi-sapi yang bagus, yang secara postur itu bagus. Nah, yang sisa kan adalah yang Jelek-jelek. ini dikawinkan lagi dengan betina, akhirnya Iya, 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 iya. Oh, itu yang terjadi ya. Nah, ada nggak sentra-sentra peternakan yang secara khusus misalnya, apakah itu binaan atau apa, untuk mengembangkan genetis sapi Bali? ada. Ada ya? Di BIB ada, di BIB Baturiti, dia sifatnya UPTD Ah, dan BPTP. ah, BPTU yang ah. di negara. Di negara ada, di Badung lah itu ya, Baturiti Badung. Apa Tabanan? Tabanan. Terus kabupaten yang lain? Belum. Dia ngambil dari sana semen. Anunya, bibitnya. Iya. Untuk nanti dipergunakan sebagai bahan untuk IB. Nah, gimana caranya biar masyarakat kita, yang saya tahu dulu itu setiap rumah tangga itu pasti punya rantai ya, serowiss ya. Dalam artian Trihita Karana itu udah jalan benar gitu. Jadi serowiss itu sebenarnya sudah konsep leluhur kita. Gimana di rumah tangga sisa makanan dikasih ternak, dia melihara ternak, apakah ayam, babi, sapi, kambing, apapun itu, sehingga tidak ada sampah-sampah buangan yang keluar dari rumah, ya kecuali sampah plastik gitu ya, yang sesungguhnya itu sangat merusak lingkungan. Nah, serowiss ini sekarang tuh udah hilang nih. Gimana itu peran perguruan tinggi ini penting juga ini. Jadi teknologi itu kadang-kadang meninggalkan apa yang sudah pernah ada gitu. Gimana tuh, Gus? Iya, sebenarnya kearifan lokal kita Luar biasa. Sebenarnya tinggal dimasukkan, dibuatkan jurnal aja. Gimana konsep serowiss sudah jalan gitu. pemanfaatan tebel di. Ada tebelnya untuk pembuangan, ada ternaknya gitu. Gimana itu? Iya, kalau sekarang kita mungkin hanya beberapa daerah aja yang Masih? bisa. Ya. Pertama yang memang yang tidak terpengaruh sekali tentang kotorannya. Tapi kalau kita masuk ke daerah yang sudah mulai ke perkotaan atau urban, ya itu sudah merusak lingkungan bau gitu ya. Iya. Salah satunya yang mungkin pendekatan dengan pengolahan limbah. Ya, jadi gimana caranya mereka bisa tetap beternak tapi tidak mencemari lingkungan. Karena selain bau juga lingkungan yang tercemar kan nggak bagus juga untuk pariwisata terutama. Nah, ternak-ternak unggulan Bali itu kan banyak sekali ya. Yang termasuk kategori hewan lah, bukan ternak ya, hewan ya. Hewan unggulan Bali itu banyak sekali loh. Apa itu? Yang paling kita berani kan sapi Bali. Sapi Bali itu sangat terkenal. Bali, terus kalau bebek belum begitu. Tapi bebek secara lokal diperlukan. sangat diperlukan ya, kebutuhan bebek itu kalau dihitung itu mestinya petani bebek ini mesti bisa unggul dia, karena kebutuhan sekarang kan banyak sekali restoran yang menyajikan menu bebek gitu. Di samping untuk kebutuhan upacara itu luar biasa. Ada petani bebek ya, peternak bebek. Ada Di yang tahu di Klungkung, ini. daerah Nika ada sebelah kiri. Jadi kalau orang mau cari bebek di Bali ke sana gitu ya. Jadi istilahnya ke pasar Klungkung. Di daerah Tambungnya. Ya. Atau di di pasar-pasar hewannya biasanya ada nih, dan di pasar tradisional yang memang khusus untuk jual ternak ada. Cuman kalau populasinya saya rasa naik turun dia, tergantung dari petaninya sendiri atau peternaknya sendiri. Iya. Nah, di samping apa tadi itu ayam, kemudian ada juga anjing Kintamani, kan terkenal itu. Itu sudah ada penangkarannya kayaknya. Sudah di mana itu? Di BIB Baturiti itu sudah mulai ada khusus untuk anjing Kintamani. Itu juga terkenal ya. Apa yang menyebabkan dia terkenal itu? Sebenarnya si Kintamani punya dia anjing asli Bali yang punya kemampuan intelijensi yang cukup bagus.
Iya. Oh. Memang mungkin karena kita sering lihat jadinya ya gitu-gitu aja, pinginnya melihara anjing ras. Cuman kalau lihat intelijensinya cukup bagus dia. Artinya bisa dilatih kan gitu ya? Dilatih. Oh. Dan secara apa namanya tampilan dia mirip seperti Akita, cuman lebih kecil. Anjing Jepang. Ya. Itu sekarang lagi di ternak lah. Ya, Dan dimurnikan genetisnya. Ada standarnya putih biasanya. Walaupun tidak menutup kemungkinan warna lain, tapi yang masih dianggap anjing kintamannya asli dan warna putih. Di samping itu saya juga melihat ada sapi putih. Nah, sapi putih ini biasanya digunakan untuk upacara, ditaruh itu ya. Nah, gimana tentang sapi putih itu? Sapi putih yang ditaruh dia sudah lokalisasinya sendiri, jadi dia nggak bisa untuk keluar ataupun sapi lain masuk untuk ngawini tiba-tiba yang tanpa sepengetahuan dari pemilik ini. Dan ini kan yang kita takuti, kalau dia tiba-tiba sapi lokalnya tiba-tiba ngawini, akhirnya kan rusak genetisnya. Tapi sudah dibuatkan sih dia lokalisir di sana khusus untuk sapi. Karena sapi putih ini dibutuhkan sekali sama masyarakat. Ya biasanya kalau ada upacara taur kesange ngasti atau apa itu menggunakan sapi putih. Ya. Dan itu tidak dijual belikan ya? Enggak, biasanya Disewakan ya. Paling mungkin yang kerbau nih. Kerbaunya baru ya. Artinya kebutuhan akan ternak ini luar biasa. Maksudnya fakultas peternakan ini unggul gitu. Di mana lagnya nih? Ya, Prodi apalah itu. Ya, di mana lagnya kok orang nggak tertarik gitu untuk kuliah di peternakan. Padahal sebenarnya kalau kita mau jujur ya, beternak itu penghasilannya luar biasa itu. Ya, menjanjikan gitulah. Karena orang tidak ada resesi pasti butuh ternak gitu. Nggak mengenal tidak punya uang dia butuh gitu. Ya gimana itu? Di mana lagnya ini menurut Gus? Sebenarnya kalau permasalahan ini juga sudah menjadi pemikiran. Kenapa kok generasi muda Bali terutama itu jarang sekali masuk ke peternakan. Mereka yang pertama pasti berpikirnya kotor. Tapi potensinya sebenarnya besar sekali. Peternakan kan bukan cuma melihara ternak. Kalau kita melihara ternak itu skopnya kecil sekali. Hanya salah satu ya. Sub kecil sebenarnya beternak itu ya. Terus kita lihat dari sisi agribisnisnya itu kan cuma on farming saja, tapi ada masih 3 subsistem yang masih bisa dikelola. Ada hulu, on farmnya sendiri, terus hilir sampai jasa penunjang agribisnisnya, terutama di peternakan. Jadi ini sebenarnya buka lapangan kerja cukup besar. Jadi kalau kita lihat restoran pun kan juga termasuk di sana. Termasuk di pengolahan agribisnis, jadi di hilir. Produk ternak yang diolah di sana. Nah, apa yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi agar orang mau tertarik gitulah? Ini kan persoalan ketidaktahuan sebenarnya. Padahal sebenarnya banyak hal yang bisa digarap di situ. Iya. Mungkin kita lebih banyak semacam promosi terutama di bidang pekerjaan, karena yang mereka pasti pikirkan nanti setelah tamat mau jadi apa? Mau kerja kantor. Iya. Padahal sebenarnya kalau kita lihat dinas kan yang pegawai dinas sudah banyak yang berumur. Iya. Nah, artinya orientasinya kan job seeker, bukan job creator. Iya kan? Nah, merubah ini gimana caranya nih? Mindset ini kan persoalannya kan mindset. Sebenarnya kita bisa buka dari ini kerjasama dengan peternak muda ini. Dari situ kita tularkan virusnya. Jadi kalau di pertanian ada petani muda, terus kalau kita di peternakan kita bisa buat peternak
muda keren. Belum ada ya? Oh ya, itu harus dibuat nih guys. Ini kan guys dokter muda juga ini. Dokter muda peternakan keren gitu kan. Ini harus himpun mereka. Belum ya? Ini mestinya harus diinovasi ini. Kalau misalnya di semua kabupaten ada, atau di desa-desa ada 2 atau 3 orang saja peternak muda keren, wow. Ini Bali tidak akan kekurangan kebutuhan hewan kan? Nah, saya bergeser sekarang ke kebutuhan pariwisata. Apa yang dibutuhkan dunia pariwisata untuk peternak, untuk hewan-hewan ini? Yang paling banyak ya? Ya, secara primer atau pokok kan untuk untuk makanan, hidangan segala macam bentuk hidangan baik khas Bali maupun yang internasional kan bisa dari ternak. Terus yang kedua adalah hiburan. Yang seperti tadi mengepung. Terus kalau kita ke daerah Tabanan ada yang mempergunakan burung hantu untuk pengusir hama ya. Di daerah itu kayaknya yang di Tabanan Utara itu ya, penghasil beras itu ya, timpak ya. Itu kan bisa jadi salah satu DTW juga. Terus selain itu sebenarnya kalau kita bilang Tajen itu bagian budaya, tapi karena ada judinya, kalau misalnya tidak ada judinya mungkin itu juga bisa jadi bagian tradisi. Jadi memperkenalkan bahwa kita punya sebenarnya yang namanya Tajen, tapi tujuannya bukan untuk judi. Ya, jadi perlu ayam-ayam kurungan itu ya. Itu kan kualitasnya juga perlu dijaga itu. Nah, kebutuhan ternak untuk di restoran? Apa yang paling banyak diminati gitu? Yang pertama ayam broiler, terus sapi. Biasanya kalau sapi Bali di high class-nya biasanya kurang masuk. Biasanya yang masuk juga sapi Kobe untuk restoran Jepang, ataupun yang steaknya biasanya impor. Berarti masih impor? Bukan menggunakan sapi lokal ya? Bedanya apa itu? Karena sapi kita itu masih dipergunakan untuk membajak, jadi alot dagingnya. Tapi perkembangan sekarang kan sudah mulai sedikit. Sebenarnya bukan alasan sih kita untuk gimana sapi kita kalah. Sedangkan marbelin sebenarnya sapi Bali cukup bagus. Bagaimana sekarang kita manajemen pemeliharaannya aja, gimana kita dapatkan daging yang memang marbelingnya sesuai grade-nya untuk steak. Ada nggak penelitian yang bicara tentang itu, yang dilakukan oleh kawan-kawan kampus lah? Jadi kampus kan mestinya juga harus berinovasi gitu lah. Kenapa sapi kita kalah dengan sapi Australia misalnya ketika bicara steak? Padahal Bali ini kan kebutuhan steak di restoran, di hotel itu sangat tinggi. Mestinya kan harus ada upaya inovatif. Ada nggak yang dilakukan itu? Penelitian sudah ada, cuman mungkin sampai ke petaninya atau peternaknya ini masih belum. Karena ini kan butuh biaya juga. Kalau kita lihat peternak atau petani di Bali biasanya cuma memelihara sapi dalam jumlah terbatas. Iya, bagian dari sampingan lah. Itu waste itu kan. Secara waste itu kan. Nah, kalau ini bisa kita buat mereka gabung, terus buat manajemen pemeliharaan yang bagus, mungkin kualitasnya juga akan bisa ditingkatkan. Nah, siapa yang harus buat ini? Dari mana kita harus mulai? Iya kan? Kan ada pemerintah. Pemerintah punya dinas, iya kan? Dinas peternakan. Hampir semua kabupaten, provinsi ada. Yang mestinya juga harus melakukan hal-hal semacam itu kan gitu ya, terobosan-terobosan berkaitan dengan kebutuhan itu, kemudian apa yang perlu disiapkan. Pemerintah pasti tidak punya kajian dia. Ada, kemudian ada universitas, banyak sekali universitas yang punya prodi peternakan.
kemudian ada masyarakat kan gitu. Di mana nih putusnya rantai ini sehingga sepertinya tadi ceritanya harusnya begini, harusnya begini, sebenarnya tidak pernah ada gitu. Eh, Kalau kita bicara nikah sebenarnya kan blueprint-nya ya Hmm, harus jelas dulu hmm, apa yang akan kita capai 5 tahun ke depan, hmm, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan. hmm, Misalnya pertama adalah peningkatan genetis dulu, setelah genetis gimana sambil juga dengan manajemennya otomatis nikah. Dan setelah itu perlakuannya. Jadi apa yang standarnya, nah ini yang harus diterapkan. Pendekatannya yang paling bagus adalah sinergi dari ketiganya, pemerintah, terus akademisi sama masyarakat. Nah, gimana pemerintah juga bisa menjamin bahwa harga sapi potong itu cukup untuk memenuhi kebutuhan dari peternak sendiri. Karena selama ini peningkatan bobot badan harian sapi Bali kan masih rendah. Gimana caranya genetisnya dulu ditingkatkan biar PBB-nya meningkat, paling tidak mendekati 1 kilo per hari. Setelah itu manajemennya diperbaiki, saya rasa kualitas daging akan mengikuti. Dulu kan pernah ada program Simantri itu, jalan ya Simantri? Simantri sekarang diganti dengan Sipadu, jalan ya? Jalan, cuman yang rasa masih kurang efektif dia. Di mana kekurang efektifannya? Pertama sebenarnya kalau kita buka Simantri dari kelompok sendiri pertama. Kelompoknya gimana dinamikanya itu yang sangat berpengaruh sama eksistensinya. Jadi kalau kita lihat Simantri sekarang itu cuman ada beberapa yang masih eksis. Sisanya mereka kandangnya masih, kadang sapinya dibawa pulang. Tinggal kandangnya. Padahal yang dipelihara sapi. Jadi sekarang tinggal melihara kandang aja. Nah di mana letak dalam tanda kutip stagnannya itu gitu? Kalau saya rasa dari segi harga. Harga, berarti lagi-lagi ujungnya pasti di harga ya. Jadi berusaha membuat sesuatu, tetapi ujung-ujungnya rugi. Iya. Nah, gimana caranya biar gak rugi gitu? Kalau dulu ada istilah orang mau bebasan tanah ganti rugi, sekarang menjadi ganti untung. Nah sekarang program-program yang bagus untuk rakyat itu jangan sampai rugi lah kan, mana rakyat mau kan gitu. Di mana letak persoalannya ini? Daya tariknya mungkin di harga sapi. Terus ya itu jadi peningkatan kualitas genetis dulu. Setelah sapinya bisa peningkatan bobot badan hariannya mendekati atau melebihi 1 kilo per hari, saya rasa itu akan lebih meningkatkan gairah peternak. Jadi dia nggak perlu lama melihara sapinya. Terus bobot badannya juga bisa memenuhi kebutuhan daging sapi di Bali ataupun di Indonesia. Jadinya ini jalan berbarengan dia antara peningkatan populasi, peningkatan pendapatan peternak. Nanti setelah petaninya merasa bahwa ini bisa menjadi penghasilan pokok, maka otomatis biasanya dia akan berusaha memperbaiki. Sama seperti di broiler kan seperti itu. Jadi perpindahan dari open house ke close house, mereka lihat dulu buktinya. Walaupun memang biaya di close house tinggi, tapi dari segi populasi jumlahnya itu bisa meningkat, dari hasilnya pun juga relatif lebih bagus. Mereka mulai beralih. Nah ini sebenarnya yang kalau yang pelajari di peternak itu adalah bagaimana kita memberikan contoh bahwa ini menguntungkan dan mereka cobakan juga menguntungkan, pasti mereka mau. Yang selama ini kan ada program itu hanya program yang sifatnya temporary. Begitu selesai program selesai, terus peternaknya ditinggalkan. Dan program baru nanti sekian lama habis itu hilang lagi gitu. Jadi memang harus ada perencanaannya 5 tahun, 10 tahun bahkan jangka panjang. Dan pemerintah harus hadir kan? Hadir. Karena pemerintah punya anggaran untuk paling tidak membantu untuk bibitnya,
kedua membantu untuk pangannya, pakannya ya, sehingga petani itu merasa bahwa ada pihak yang membantu di satu sisi, yang kedua memantau keberlanjutan, biar nggak nanti 5 tahunnya yang tinggal bukan sapinya tapi kandangnya. Ya kan? Oke. Nah, tadi saya juga dapat info nih tentang kebutuhan hewan itu di Bali, saya pikir sangat luar biasa. Di satu sisi harga selalu anjlok, di sisi lain kita masih import atau cari dari luar. Ini gimana nih? Ini lagi-lagi rantainya di mana putusnya nih? Kalau yang saya lihat sih sebenarnya dari pemain pasarnya. Jadi kalau di ayam sebenarnya keluhan dari peternak itu pas saat ayam luar masuk, harga ayam hidup di sini jeblok di broiler. Ya, jadi kalau sebenarnya saya lihat kalau di bisnis wajar-wajar aja. Jadi kalau main kemitraan di mana daerah mitranya harganya rendah, dia bawa ke yang harga tinggi. Jadi ini bisa saling Subsidi ya. subsidi untuk lebih kerugian. Tapi dampaknya untuk peternak sendiri itu ya cukup membuat pendapatannya turun kalau itu mandiri. Makanya kenapa sekarang peternak broiler itu sedikit yang mandiri. Dia sudah masuk ke kolaborasi lah ya. Ya memang harus begitu, berusaha. Dan kayaknya dinas peternakan perlu ada kabin yang mengurusi pasca panen. Sekarang kan hanya disuruh ini petani, setelah ini apa gitu. Ada ya di dinas ada ya yang ngurusin itu. Setelah ternaknya atau setelah sapinya besar, saya jualnya kemana gitu. Nah ya, mungkin ini ya. Mungkin ini yang perlu juga ya. Sehingga petani itu dia cuma mikirin gimana membesarkan sapinya, gimana dia pelihara ayamnya gitu kan. Karena dia tidak akan mikirkan nanti setelah besar dia mau bawa kemana, karena sudah ada yang mau ambil. Kalau nggak salah kenapa kemudian di Barat atau di Malaysia lah para petani itu dia bisa eksis ya karena mereka sudah nggak mikir tengkulak yang nanti akan mengambil produksinya dengan harga murah gitu, sehingga tidak ada istilah petani atau peternak rugi gitu. Namanya karena itu pekerjaan gitu. Nah ini mungkin yang menyebabkan kenapa orang enggan untuk masuk ke ya. Kata kunci terakhir, apa yang harus dilakukan atau apa menurut Gus Maha yang mesti harus kita kerjakan nih untuk anak-anak muda gitu ya? Untuk anak muda sebenarnya bisnis peternakan ini masih potensial sekali untuk kita kembangkan. Jadi jangan cuma berpikir on farm saja, tapi gimana caranya kita masih ada yang namanya produk hasil ternak yang bisa kita olah. Kalau memang punya bakat atau minat di bidang pengolahan makanan, itu produk kita cukup berkualitas. Kita bisa olah jadi berbagai macam produk di sana. Kalau memang suka di on farm, ayo kita tingkatkan manajemen pemeliharaannya agar kita bisa menghasilkan ternak yang berkualitas. Sedangkan di riset dan pemerintah adalah regulator, gimana caranya mengontrol harga, jalur pemasaran agar peternak sendiri tidak dirugikan, terus masyarakat sebagai konsumen tidak mendapatkan harga terlalu tinggi. Dari akademisi sendiri bisa bereksplor lebih banyak untuk dari segi nutrisi, dari segi genetis sampai pemasarannya juga. Nah, seperti itu. Terakhir, kalau ada anak muda ini yang mau dapat info atau mau bentuk komunitas, siap nggak untuk mengkoordinir? Kita di Prodi Peternakan siap.
punya sumber daya yang dosen-dosen yang cukup handal. Iya. Atau paling tidak prodi peternakan bisa menjadi generator untuk menghimpun anak-anak muda peternak keren di Bali. Siap Pak Gus? Iya, siap. Oke, ini yang penting kan? Jadi actionnya ada. Weekend. Baik sahabat Weekend, terima kasih. Jadi hari ini kita sudah bicara tentang ternak dan bagaimana ternak itu sebenarnya adalah salah satu potensi yang bisa kita kembangkan. Mudah-mudahan kita semua tertarik untuk berusaha di bidang itu, karena apapun yang kita kerjakan pasti bisa kalau kita yakin bisa. Weekend. Terima kasih, bye-bye.